Guys, jadi ini kita lagi jalan kaki di Taman Mercosari. Salah satu manfaat jalan kaki adalah kalian bisa lihat dan healing sejenak meskipun kayak cuma 1 jam setiap hari. Kalian bisa lihat pohon-pohon kayak gini, terus manusia-manusia lain, dan ini tuh bakal bikin kalian kayak lebih berpikir untuk oh my god, ternyata banyak banget macam-macamnya manusia gitu loh guys ya. Tuh. Dan kalian bisa lihat gitu loh, setelah kalian mulai diet kalian kan tahu mana orang yang bener-bener kayak mau ngurus dirinya sama orang yang bener-bener kayak ngacuhin dirinya sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kalian ada waktu, sebisa mungkin memprioritaskan diri sendiri, bukan kalau ada waktu, tapi mengadakan waktu untuk diri sendiri. Kalau kalian bingung gitu loh, mau mulai dari mana, jalan kaki. Aku bener-bener saranin kalian buat jalan kaki. Mulai dari jalan kaki itu yang paling basic banget yang bisa kalian mulai, dan itu tuh bener-bener ngasih impact yang bener-bener gede banget ke diri kalian. Kayak kalau semisal kalian tuh lagi ada di kondisi kayak lagi overweight atau enggak obesitas, itu tuh aku yakin banget kalian tuh lagi dalam kondisi yang kayak nanggung canggung, pokoknya mau keluar tuh kayak mungkin kalian juga insecure sama badan gitu loh, mungkin kalian juga ngerasa nggak enak. Ini bagi orang-orang yang sadar aja ya guys ya. Kalau kalian udah sadar, kalian udah ada di posisi overweight dan gendut, kalian tuh pasti kayak akan ngerasa insecure. Tapi kalau buat teman-teman kita yang belum sadar dan masih kayak menghindar dari kata-kata oh aku harus mulai jaga badan, aku harus mulai turunin berat badan, itu tuh mereka kayak ngelak terus gitu loh. Oh nggak perlu, oh I'm beautiful gitu loh, kayak nggak sadar. Dan itu sebenarnya mindset yang salah. Kalau emang sayang sama diri sebenarnya harusnya tuh bener-bener kayak kasih yang terbaik gitu loh. Kalau bisa bergerak, karena badan itu diciptakan memang untuk bergerak, bukan untuk diem. Dan kita sebenarnya hidup itu bukan untuk makan, tapi kita tuh makan untuk hidup. Jadi sebenarnya kalau semisal kalian tuh bener-bener mau gitu, pasti kalian udah bener-bener kayak mulai, meskipun itu tuh dari langkah-langkah kecil kayak jalan kaki gitu loh. Ini tuh kayak jadi reminder buat aku sendiri juga gitu, karena sekarang berat badanku tuh lagi ada di 58, dan aku tuh bener-bener kayak berat segitu tuh, kayak bener-bener seberat itu gitu loh. Awalnya tuh kayak udah naik ke 63, dan itu tuh aku kayak nggak sadar gitu kalau aku udah seberat itu, sampai akhirnya aku tuh ngeliat lagi foto-foto selfie aku gitu loh. Dan akhirnya aku tuh mulai sadar kalau IP aku tuh udah mulai naik lagi, dan akhirnya aku mulai untuk diet lagi, dan sekarang turun lagi ke 58. Tapi karena udah pernah ada di kondisi berat badan 54 yang bener-bener kayak ringan banget, sekarang tuh di 58 jadi kayak ngerasa berat banget gitu loh. Dan aku lagi berusaha untuk turun lagi ke 54. Dan cara satu-satunya yang selalu aku ulang lagi dan tidak akan pernah aku berhenti adalah jalan kaki. Karena jalan kaki itu emang sengaruh itu gitu loh guys. Kalau kalian mau coba tanpa olahraga apapun, kalian cuma jalan kaki setiap hari, itu tuh udah aman banget. Ditambah lagi guys ya, kalau dulu tuh kalau kerja itu tuh bener-bener tekanannya gila, stres itu ternyata nggak expect seberat itu gitu loh. Akhirnya karena mental yang terganggu, mental yang tertekan, sampai nafsu makan pun tuh ikut gila-gilaan gitu loh. Makanya kenapa kita juga pas lagi diet itu diajarin untuk mengendalikan atau mengontrol emosi kita. Dan beruntung banget menurut aku pribadi, kayak beruntung banget buat teman-teman yang punya pasangan atau yang punya keluarga yang selalu ngingetin untuk tetap jaga badan. Kayak semisal olahraga dong, oh kamu kayaknya terlalu gendut deh, udah waktunya olahraga ya, jangan makan banyak-banyak atau apa gitu loh. Itu tuh menurutku sekarang setelah aku turun banyak dan sadar bahwa badan tuh sepenting itu, aku merasa bahwa ternyata punya keluarga sama punya pasangan yang selalu ngasih tahu untuk tetap jaga badan tuh ternyata privilege banget.
Makanya buat teman-teman kayak yang ngerasa kalau semisal kayak merasa dicintai tapi diterima apa adanya, ya udah dibiarin gendut, dibiarin kayak nggak ngerawat diri, terus nggak dikasih waktu untuk kayak sekedar me time aja tuh loh, berarti bener-bener kayak kalian tuh kayaknya salah orang. Kalian salah orang. Karena sebenarnya kalau emang kalian tuh dicintain dan disayangin, kalian tuh pasti mereka tuh tegur. Kayaknya kamu udah kegedean deh. Kayaknya kamu nggak boleh makan terlalu banyak lagi deh. Kayaknya kamu kurang minum deh. Itu tuh orang-orang yang ngingetin kayak gitu tuh privilege bang. Dan nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Sebenarnya ya guys ya, kalau dipikir-pikir, pada akhirnya itu sedicintai apapun kita, sedijahati apapun kita, bagaimanapun lah intinya respon luar terhadap diri kita, tapi pada akhirnya ketika kita punya tameng dalam diri, yang aku rasain, oh my god, kamu udah kayak ngejaga diri kamu sebaik itu, kamu udah kayak ngerawat diri kamu sebaik itu, dan tiba-tiba ada orang dari luar berusaha nyakitin kamu, itu tuh kayak mental. Kamu mungkin kayak nangis sebentar gitu loh, tapi pada akhirnya tuh kamu kayak sadar bahwa kamu tuh penting untuk diri kamu, dan kamu tetap kayak stabil gitu loh. Jadi sekarang kalau semisal kamu pengen turunin berat badan, kamu jalan kaki. Kalau kamu lagi stres, kamu jalan kaki. Kalau kamu lagi depresi, kamu coba untuk jalan kaki, dan jalan kakinya harus keluar. Kalau lagi depresi atau lagi stres gitu ya guys ya, coba paksain diri kamu untuk jalan, lihat keluar, jalan kaki, jangan pakai motor, lihat jalan gitu ya. Kamu tuh bener-bener apa, stres kamu tuh tiba-tiba kayak mereda, dan kamu akan mulai berpikir jernih gitu loh. Dan kalau kamu mau tetap maintain berat badan kamu, aku anjurin banget kamu tetap jalan kaki setiap hari. Dan kalau kalian sadar, sebenarnya kita tuh jadi gemuk hanya karena kalori yang masuk itu lebih banyak daripada kalori yang keluar. Artinya ketika kalian makan banyak tapi kalian nggak imbangin sama bergerak, itu aja udah intinya. Jadi tuh kalian kayak bisa lihat gitu, ngebedain atlet-atlet sana yang berotot besar itu sebenarnya mereka apa iya sedikit makan, enggak, mereka bahkan bisa makan dalam sehari itu sebanyak itu gitu loh. Tapi kenapa pada akhirnya badan mereka tetap bagus ya? Karena bergerak, karena workout, karena angkat beban, karena lari, karena jalan, karena bergerak, dan tidak hanya tidur gitu loh. Tuh meskipun mereka makan banyak protein, tapi pada akhirnya kalaupun mereka tetap tetap diem, ya itu juga tetap akan tertimbun dan kelihatan sebagai lemak gitu loh, bukan otot yang keluar gitu. So thank you for watching guys, sudah ya, bye, aku mau lanjut dulu jalannya.